Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Saad Christian dari Offering A2C. Di sini saya ingin menjelaskan infografis yang telah saya buat. Yang pertama itu ada infografis pakar teknologi pendidikan. Sebuah contoh yang jelas dari sumber daya dengan desain spesialis teknologi pendidikan berfungsi untuk memahami banyaknya pilihan sumber daya yang tersedia saat ini. Karena penggunaan teknologi telah meluas dan lebih banyak pengetahuan teknis diperlukan untuk menggunakan teknologi. Kebutuhan akan spesialis teknologi pendidikan juga dikenal sebagai koordinator teknologi. Pakar teknis ini seringkali merupakan sumber utama dari dukungan untuk kebutuhan teknologi sistem sekolah yang semakin beragam. Sebagian besar diharapkan untuk mendukung penggunaan teknologi guru, siswa, dan administrator untuk mendukung pembelajaran. Sementara beberapa sekolah memiliki sumber daya untuk mendukung spesialis jaringan yang terpisah. Seringkali dana terbatas. Dalam kasus ini, spesialis teknologi pendidikan mengambil peran tidak hanya dukungan instruksional dan dukungan teknis, tetapi juga dukungan jaringan. Spesialis media perpustakaan memiliki banyak keterampilan yang sama dengan spesialis teknologi pendidikan serta pengetahuan yang sangat terspesialisasi dalam pengorganisasian informasi dan sarana untuk mendapatkan akses ke dalam database informasi dan sumber informasi lainnya. Infografis yang kedua, manusia sebagai sumber daya. Staf pendukung dan pakar materi pelajaran yang berfungsi sebagai sumber daya bagi instruktur dan peserta didik. Orang-orang ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang maju dalam berurusan dengan sumber belajar khusus. Mereka sering digunakan ketika pengetahuan dan pengalaman fasilitator atau peserta didik perlu ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman lanjutan yang dapat diberikan oleh para spesialis ini. Spesialis teknologi pendidikan yang bekerja di unit ini cenderung berspesialisasi dalam dukungan instruksional, meninggalkan dukungan teknis, pemeliharaan server, dan dukungan jaringan data kepada sekelompok orang di bagian atau departemen yang berbeda. Model tipikalnya adalah bahwa TLTC tersedia untuk fakultas yang ingin meningkatkan kursus mereka dan yang mencari keahlian dari spesialis ini untuk saran dan bantuan. Baru-baru ini, kegiatan di pusat ini termasuk membantu fakultas saat mereka menempatkan materi ke dalam sistem manajemen kursus online. Dan infografis yang ketiga, perguruan tinggi dan universitas. Perguruan tinggi dan universitas biasanya memiliki beberapa versi pusat dukungan fakultas menggunakan teknologi. Dimulai sekitar tahun 2000, ada kecenderungan untuk menciptakan pusat-pusat baru atau mengonfigurasi ulang yang lama menjadi pusat teknologi pengajaran dan pembelajaran. Ratusan universitas sekarang mendukung pusat pembelanjaan satu atap di mana fakultas dapat pergi untuk mendapatkan bantuan dan mempersiapkan pembelajaran berbasis teknologi. Biasanya menurut Long, TLTC ini menggabungkan layanan dukungan teknologi informasi dan pengembangan fakultas, terkadang menambahkan perpustakaan. Spesialis teknologi pendidikan yang bekerja di unit ini cenderung berspesialisasi dalam dukungan instruksional, meninggalkan dukungan teknis pemeliharaan server, dan dukungan jaringan data kepada sekelompok orang di bagian atau departemen yang berbeda. Model tipikalnya adalah bahwa TLTC tersedia untuk fakultas yang ingin meningkatkan kursus mereka. Aktivitas lainnya termasuk menyempurnakan presentasi PowerPoint, menyetel dan mengelola server data, dan membuat halaman web. Di banyak universitas, pusat ini juga memikul tanggung jawab untuk membantu instruktur saat mereka mengubah kursus mereka ke format online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto. Udah.